Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosda Fatimah Mufid dari Prodi D3 Farmasi dengan nomor induk mahasiswa 2104044 Tikas Muhammadiyah Klaten. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pendidikan dengan tema peran pendidikan Pancasila di era modern dengan Ibu Waslatun Hartuti SPDI MPDI sebagai narasumber. Beliau adalah seorang guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Klaten. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu sudah berkenan menjadi narasumber saya dalam wawancara kali ini dan bersedia memberikan waktunya untuk saya wawancarai. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mohon Ibu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Iya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Rosda yang mempercayai saya, yang mantan gurunya dulu di MTS Negeri 1 Klaten. Mudah-mudahan saya bisa membantu dalam melakukan tugas dari kampus guna mendapatkan suatu pengalaman baru yang kaitannya dengan pembelajaran perkuliahan di kampusnya. Berikut pertanyaannya nih Bu. Yang pertama, apakah yang Ibu ketahui tentang pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila adalah satu proses pembelajaran yang khusus memperdalam tentang Pancasila di sekolahan atau lembaga-lembaga pendidikan guna memberikan pengetahuan, pengalaman kepada peserta didik dalam membentuk karakter generasi muda dalam menjadikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila merupakan hal yang pokok dalam proses pembelajaran baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi ini dalam level pendidikan formal. Begitu pengertian saya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja peran pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting sekali perannya karena bangsa Indonesia yang dulunya sebelum merdeka, kalau kita tengok sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung sangat lama, itu sudah mulai dilakukan dari abad ke-13 zaman Majapahit, itu waktu masuknya agama Islam ke Indonesia. Ini dari Samudra Pasai ya. Itu mulailah sila-sila dari Pancasila itu diajarkan dalam kehidupan masyarakat. Karena isi dari Pancasila itu memberikan arahan kepada kehidupan yang harmonis, jauh dari tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kezaliman, tindakan-tindakan yang perbudakan. Karena
di negeri kita ini dulunya kan negara penjajahan yang rakyatnya mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila itu mengajarkan kepada kita sebagai rakyat itu untuk menjadi manusia yang mempunyai karakter atau akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Maka pendidikan Pancasila punya peran penting dalam kehidupan bermasyarakat bagi bangsa Indonesia. Itulah. Iya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Ibu, apakah pendidikan Pancasila sudah termasuk berhasil dalam penerapannya di era modern saat ini? Dikatakan pendidikan Pancasila berhasil di era modern ya. Yang namanya modern kan terkini. Maksudnya di zaman sekarang. Sekarang ini masa kini. Itu dikatakan berhasil, boleh juga tidak berhasil juga boleh, karena dalam proses pendidikan pasti ada suatu keberhasilan, ada juga kegagalan. Namun ini harus disikapi dengan bijaksana. Dikatakan berhasil itu tidak diukur dengan nilai kalau di lembaga pendidikan ya. Kalau keberhasilan yang saya ketahui adalah keberhasilan dalam aspek-aspek tertentu saja, jadi belum menyeluruh. Ya, itulah yang dikatakan berhasil. Nah, karena dalam aspek-aspek tertentu saja, maka bagian-bagian yang lain itulah yang merupakan kegagalannya. Itu karena di sana sini di negeri kita ini masih ada juga yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak mulia, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu ya, Nak. Itulah yang saya katakan tidak berhasil. Jadi itu masih perlu pembenahan, usaha yang serius bagi kita yang berkecimpung di lembaga pendidikan, bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara, bagi masyarakat umum. Itu harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu nah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menanggulanginya jika orang-orang enggan untuk mempelajari pendidikan Pancasila? Itu sangatlah menguras berbagai energi ya, menguras energi kalau manusia Indonesia, bangsa Indonesia, generasi muda enggan mempelajari Pancasila, karena Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, way of life ya bagi bangsa Indonesia, itu sangatlah bertentangan dengan cita-cita para leluhur kita pendiri negeri ini. Jadi bagi bangsa Indonesia, kita harus mengetahui Pancasila dari lafalnya,
harus hafal, dari maknanya harus ngerti, dari apa yang tersirat di dalam Pancasila itu harus kita hayati dan kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka yang tidak mau mempelajari Pancasila itu sama halnya dia menentang negara kita, tidak mengakui dari perjuangan pendiri bangsa ini. Sangat salah sekali orang seperti itu, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengapa pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Oh itu, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan Pancasila itu merupakan pendidikan karakter yang harus dilakukan dari bangsa kita ini, bangsa Indonesia, mulai dari usia dini sampai kapanpun, sampai meninggal dunia, ya harus selalu itu. Maka itu bagi mahasiswa di perguruan tinggi ini harus juga merupakan salah satu dari program perguruan tinggi yang harus wajib diikuti oleh para mahasiswa, karena mahasiswa adalah calon-calon pemimpin di masa mendatang. Dia harus menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai karakter yang baik dalam memegang peranannya nanti di masa mendatang. Maka ini sangat penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar di sekolah-sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun di sekolah tingkat menengah atas saja, melainkan sampai pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, bahkan pendidikan Pancasila juga harus dilaksanakan oleh masyarakat umum juga. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sudah menerapkan nilai-nilai dari Pancasila di kehidupan sehari-hari, dan dengan seperti apa Ibu menerapkannya? Karena saya sebagai bangsa Indonesia merasa mempunyai kewajiban. Yang pertama, yang kedua, saya sebagai manusia yang normal, tidak gila, tidak tidak dalam keadaan kebingungan. Maka menurut saya juga menerapkannya seperti halnya setiap hari dalam kehidupan pribadi. Saya melakukan ibadah saya sebagai orang Islam, melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, membaca kitab, berzikir dan berdoa. Terus dalam kehidupan kemanusiaan itu tidak pamer loh. Saya juga melakukannya
membantu sesama orang yang kebingungan, orang yang sedih, orang yang sakit, orang yang kekurangan. Itu kalau itu dinilai atas dasar kemanusiaan, itu namanya sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia ya. Kalau ada orang yang datang kepada saya minta pertolongan, ya saya beri pertolongan. Walaupun tidak datang kok WA atau nelpon, ya sebatas kemampuan saya berikan bantuan kapan saja. Tidak ada waktu, tidak terbatas waktu, kapan saja. Walaupun itu tengah malam, saya itu jam 2 dijemput untuk memberikan pertolongan pada orang yang sakit, orang yang pingsan dan sebagainya. Saya juga datang itu ke rumahnya, itu memberikan pertolongan sebatas apa yang saya bisa. Dan memang di masyarakat lingkungan hidup saya ini sudah mengenal saya suka menolong gitu, membantu gitu. Kalau dalam berkeluarga, saya pribadi ya, dalam keluarga saya juga menerapkan mengajak anak-anak saya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di rumah. Terus saya suruh setiap kali ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, saya suruh ngasih. Melaksanakan zakat dan infak. Terus juga kalau ada orang sakit, saya ajak untuk menengok, lalu mendoakan, dan membawakan sesuatu yang pantas untuk orang sakit. Kalau ada orang yang meninggal, ya saya ajak untuk takziah. Ada orang yang punya kerja, saya ajak untuk membantu seperlunya dan sebagainya. Dia ada hubungan sesama manusia dalam lingkungan hidup saya ini. Saya lakukan beserta anak-anak cucu saya, keluarga saya ini, untuk menjadi warga negara yang baik menurut gitu aja lah, baik gitu. Terus juga untuk masalah yang lain, saya sebisa mungkin, saya dan anak-anak cucu saya melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemajuan, untuk memajukan masyarakat. Berusaha untuk itu mencarikan donatur, zakat, infak untuk mendirikan masjid, mengelola TPA. Ini ada 2 masjid di sini Kalangan dan Masjid Jedes, itu yang menjadi prioritas kegiatan keluarga saya. Di menghidupkan kegiatan masjid, jadi mengajar di TPA semuanya, mengisi kegiatan masyarakat agar masyarakat itu tidak hanya mengandalkan pendidikan formal di sekolah-sekolah saja, melainkan juga pendidikan non formal di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan pendidikan Pancasila untuk generasi sekarang melalui teknologi? Kalau itu pendidikan Pancasila yang melalui teknologi ini, yang paling besar perannya itu di lembaga formal. Jadi itu harus diprogramkan oleh para pemegang kekuasaan gitu.
Kalau di masyarakat umum memang ya bisa sih, tapi sangatlah kecil. Kemungkinan untuk berhasilnya itu sangat kecil, tapi juga bisa, walaupun harus ada batasan-batasannya. Tapi kan kalau itu para pemegang kekuasaan kan bisa membuat suatu peraturan, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah gitu. Jadi ada peraturan pemerintahnya itu kalau pendidikan Pancasila. Karena apa? Mungkin dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak sesuai, itu kan nanti yang ngurusi sudah sendiri dulu. Ya sudah sendiri, pelanggaran itu kan sudah ada sanksi sendiri. Itu yang itu kaitannya dengan pemegang kekuasaan. Dan untuk terakhir, Ibu, apakah ada pesan yang dapat Ibu sampaikan untuk mahasiswa dan semua yang menyaksikan wawancara ini? Pesan saya kepada para mahasiswa dan generasi muda itu yang kaitannya dengan Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 pilar yang diambil dari sebagian pokok-pokok ajaran agama Islam yang ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia yang sudah membumi dari zaman abad ke-13, sekitar abad 13-an itu. Sebagai generasi penerus, hendaknya senantiasa memegang teguh apa yang menjadi cita-cita mulia para pendiri bangsa ini, kakek nenek moyang kita ini, agar negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabbukum, makmur, sejahtera, damai, sentosa, tidak hanya dipandang dari kepentingan pribadi, melainkan juga dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan tidak berhenti untuk negaranya sendiri, tetapi hendaknya bisa menciptakan kedamaian ini secara menyeluruh di seluruh dunia. Inilah yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila yang sifatnya universal ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan setiap warga negara Indonesia, baik secara pribadi, dalam keluarga, berteman, bermasyarakat, bernegara, bahkan sampai pada level tingkat dunia. Itu ya, karena ini merupakan karakter ciri bagi bangsa Indonesia. Tapi bukan berarti kita ini harus menjadi orang yang kaku, bukan, tidak begitu. Artinya dalam memahami Pancasila itu tidak ekstrim, harus sesuai
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bisa kan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 dilakukan amandemen bisa, tetapi harus tetap mengacu pada Pancasila aslinya. Jadi harus tetap bersifat universal, bisa dipakai oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Tetap kita harus senantiasa menjaga NKRI ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi NKRI ini merupakan harga mati, tidak boleh diusik-usik, dinodai dengan paham-paham yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Itu harapan saya. Kita sebagai generasi muda harus waspada. Jangan sampai kita tergiur oleh iming-iming yang tidak seberapa, tapi mempunyai tujuan menghancurkan, merongrong kesatuan dan kesatuan negeri kita. Terima kasih Ibu telah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih Ibu. Sekian wawancara yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.